Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan, selalu kita tuturkan, selalu kita yakini dalam hati. Kalimat yang bisa menyambungkan antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Kalimat yang kalau diucapkan maka segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Dosa-dosa kita akan dimaafkan. Dan keyakinan kita kepada Sang Pencipta makin mendalam. Seluruh selain Sang Pencipta Allah akan tertolak dengan kalimat mulia ini. Maka selalulah ucapkan kalimat Alhamdulillah. Juga kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang haram dan halal. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah sebuah kedekatan atau ibadah kepada Sang Pencipta Allah. Dan dibalas secara langsung 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Serta juga kita akan mendapatkan cinta Sang Pencipta Allah dan juga cinta manusia terbaik ini. Juga akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya pada hari kiamat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi dosa-dosa besar dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-78. Pada pertemuan yang lalu sempat saya sebutkan karena Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tidak memberikan judul di sini, tapi beliau mengatakan kumpulan perkara-perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Termasuk 77 yang lalu memusuhi muslim. Sementara yang 78 ini saya sempat sebutkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi saya berpikir untuk memilih judul yang lain, yaitu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena memang dalil-dalil yang kita bacakan akan tertuju ke situ. Namun sebelum kita bacakan dalil-dalilnya saudaraku seiman, ada hal mendasar dulu yang harus kita ketahui. Nabi kita Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar nabi, bukan cuma sekedar utusan Sang Pencipta Allah, tapi beliau adalah pemimpin anak Adam. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah." Aku ada pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Nabi-nabi pun semua di belakang Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam ucapan kalimat itu. Beliau juga mengatakan bahwasanya liwa'ul hamd biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Nanti bendera puji-pujian untuk Sang Pencipta Allah agar Allah mau datang menghisap hambanya pada hari kiamat di mahsyar ada di tanganku, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Dan aku orang pertama yang mengetuk pintu surga serta masuk ke dalamnya, dan tidak ada kesombongan dalam ucapan itu. Semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian diutus khusus untuk kaumnya. Dan beliau diutus untuk seluruh alam semesta. Bahkan beliau bersabda dalam hadis yang masyhur, beliau mengatakan bu'ithtu ilal ahmari wal aswad, aku telah diutus kepada golongan merah dan hitam, maksudnya jin dan manusia. Dan hadis yang masyhur bagaimana masuk Islamnya jin Nusaybin di tangan baginda Nabi SAW pada saat masyarakat Mekah menolak untuk beriman kepada beliau. Dan sekian banyak mukjizat, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, terbelahnya bulan, pengobatan penyakit, turunnya hujan, ya, hancurnya orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW kebinasaan, dan seterusnya. Juga mukjizat yang di depan mata kita sekarang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, seperti Al-Quran yang bisa kita baca setiap saat. Tanda-tanda hari kiamat yang digambarkan oleh beliau SAW, surga dan neraka yang dijanjikan dan diancamkan, semua nyata. Dan kita menjadi orang terbaik karena menjadi pengikut manusia terbaik ini. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Dari semua pengikut nabi-nabi, kita yang terbaik.
Kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi umat-umat sebelum kita pun tidak ada yang seperti kita. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW mengatakan tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena semua nabi-nabi mereka sudah menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir, pengikutnya akan banyak, dan mereka adalah orang yang pertama masuk dalam surga. Karena Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang sahih, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Banyak keutamaan, banyak fadilah. Bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang. Kita harus tahu teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW ini punya kedudukan mulia di tengah-tengah kita. Harus kita muliakan beliau. Tapi ada tata caranya. Kita coba lihat manusia-manusia yang terdekat dengan Nabi SAW adalah para sahabat. Mereka hidup bersama Nabi SAW, melihat Nabi SAW dengan mata kepala, mendengar langsung sabda beliau. Bayangkan kalau antum hadir di majelis ta'lim, ada seorang da'i atau ulama atau ustadz, bisa menggunakan retorika yang bagus, dalil-dalil yang benar, kita nyaman mendengarnya, itu baru dari penyambung lidah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita hadir di majelis beliau langsung? Bagaimana mulianya para sahabat pada saat itu, mendengarkan, melihat fakta-fakta wahyu turun kepada mereka. Dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Saya kasih contoh misalnya ada kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini. Abu Talhah ini di perang Uhud, dadahnya penuh dengan anak-anak panah. Punggungnya penuh dengan anak-anak panah. Juga sabetan-sabetan pedang. Sebabnya adalah karena Nabi SAW pada saat sedang berada di dekat Uhud, ada satu orang munafik namanya Abu Amir al-Fasiq. Orang ini tadinya mau jadi raja di Madinah, dan pada saat masyarakatnya mau memilihnya tiba-tiba enggak jadi karena mereka mendengar Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, mereka beriman, lalu kemudian mereka tidak jadi memilih Abu Amir karena Abu Amir enggak mau masuk Islam. Maka Abu Amir ini pergi ke negeri Syam jadi pendeta Nasrani. Belajar Nasrani lalu jadi pendeta Nasrani. Dia bukan karena suka Nasrani, karena jengkel. Dia ingin punya ajaran yang berbeda, supaya juga dia berpikir dia bisa kembali ke Madinah, menyebarkan agama Nasrani, lalu mengajak kaumnya untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata enggak terjadi. Waktu terjadi perang Uhud, dia mendengar Abu Amir ini, dia pun pulang ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di sekitar Uhud. Lubang-lubang cukup untuk menenggelamkan satu orang, kalau masuk ke dalam dia sulit untuk keluar. Tingginya sekitar 2 meter dan agak sempit. Jadi orang kalau jatuh sulit keluar. Untuk menjerat orang-orang atau kaum muslimin pada saat melawan Quraisy, dan ditutup dengan pelapa-pelapa kurma lalu ditaruh pasir di atasnya jadi tidak kelihatan. Dan salah satu target Abu Amir ini Al-Fasiq adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata betul setelah pemanah-pemanah beliau turun dari bukit pemanah, 50 orang, 43 orang turun setelah dilarang oleh Nabi SAW, jangan turun. Kalian melihat kami menang atau kalah, jangan ada yang turun. Tapi ternyata mereka turun karena melihat tidak lagi pasukan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid manuver dari belakang bukit pemanah, membunuh 7 orang yang tersisa, lalu kemudian terjadilah kekalahan kaum muslimin. Nabi SAW waktu melihat muslimin terpukul mundur, beliau sempat mundur mendekat dengan gunung, ternyata jatuh, bukit Uhud ternyata jatuh ke lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini. Waktu itu ada satu namanya Ibnu Kami'ah, dia datang kemudian dia berusaha membunuh Nabi SAW, menebas dengan pedang, ya. Karena Nabi SAW masuk dalam lubang, susah untuk keluar. Ibnu Kami'ah sudah ada di atas. Lalu dia langsung ayunkan pedangnya dengan keras ke pundak kanan Nabi SAW. Untungnya beliau pakai baju besi. Dan akhirnya beliau mengatakan, aku terus merasakan sakitnya pukulan Ibnu Kami'ah sampai sebulan. Karena kerasnya pukulan pedang tersebut. Setelah pundak kanan, kemudian Ibnu Kami'ah mengangkat pedangnya, menghantam lagi, kena lagi pundak sebelah kiri. Dari kiri kanan pundak Nabi SAW sakit. Lalu kemudian diangkat lagi pedangnya, dipukulkan lagi ke topi besi Nabi SAW, sehingga akhirnya bagian samping topi besi itu menancap ke pipi Nabi SAW. Dan berdarahlah pipi beliau yang mulia. Gitu kan. Setelah itu,
Sementara kejadian prosesi Nabi SAW tidak bisa bergerak dan diserang seperti itu. Dengan hikmah Allah tentunya ini terjadi. Maka Abu Talha ini datang. Pasukan muslimin tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi SAW ini. Maka Abu Talha datang. Dan Abu Talha langsung segera menyerang Ibnu Qabi'ah, menjauhkan orang-orang dari Nabi SAW, lalu berusaha mengangkat Nabi keluar dari lubang tersebut. Waktu sudah diangkat, ada dua orang di situ, ada Abu Talha, ada Talha bin Ubaidillah. Ada yang mengatakan juga ini adalah orangnya sama sebenarnya. Talha bin Ubaidillah dari 10 dari orang yang dijamin masuk surga, ada juga mengatakan dia Abu Talha. Yang jelas kita ambil riwayat-riwayat sahih berhubungan dengan Talha bin Ubaidillah, itu lebih tepat lah. Talha bin Ubaidillah ini berusaha untuk menghadang Nabi SAW dengan tubuhnya. Pada saat anak-anak panah dilemparin, tombak dilemparin oleh orang-orang Quraisy, mereka tahu di situ Muhammad, mereka serang. Maka dia pun melindungi sambil mengatakan, ya Rasulullah, tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh Anda selama saya masih hidup. Terus saja, tombak dihantamkan, tertancap, anak panah, berdarah-darah, tapi dia memeluk Nabi SAW. Dan sempat Talha menggigit dengan giginya besi yang menancap di pipi Nabi SAW. Sampai saking menghormati Nabi, sebenarnya bisa pakai tangan, tapi dia merasa tidak santun, dia pun memakai giginya untuk menarik besi tersebut sampai gigi-gigi bagian depannya tanggal semuanya, jatuh. Maka pada saat itu pun diberikan julukan dia orang yang tanggal giginya karena membela Nabi SAW. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat Talha justru setelah kejadian tersebut Allah memberikan kepadanya ketampanan yang melebihi ketampanan yang awal dia miliki. Biasanya orang kalau giginya jatuh malah tambah jelek. Ya, kalau ini diberikan oleh Allah ketampanan. Yang jelas dia berusaha mendorong Nabi SAW sampai tiba di Bukit Uhud. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, naiklah. Dalam kondisi punggungnya penuh dengan darah, dadanya penuh dengan darah, dia mendorong Nabi SAW sampai naik ke atas supaya Rasulullah SAW aman. Kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, ini sebagian kecil dari pengorbanan sahabat. Bagaimana mereka lakukan itu pada Nabi SAW? Kita tidak mungkin kerjakan hal seperti ini kecuali kita sudah tahu kedudukannya. Maka kita harus tahu kenapa sahabat lakukan itu. Dan nanti kita akan tarik sebuah benang merah dalam masalah ini. Juga kisah seseorang sahabat Nabi yang lain, Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu, ini salah satu pimpinan Ansar. Juga sama di perang Uhud. Dia kena hantaman pedang, tombak segala macam pada saat dia lagi sakarat. Maka Nabi SAW berkata setelah orang-orang Quraisy pergi, siapa yang melihatkan Sa'ad ibn Rabi untukku? Ini pimpinan orang Ansar, punya kedudukan. Nabi SAW senang dan sayang sama dia. Maka para sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah, cari di antara jenazah. Cari sampai ketemu. Pas ketemu, para sahabat yang ketemu mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusku untuk mencari tahu siapa keadaanmu, tentang keadaanmu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan ya, apakah engkau masih hidup atau sudah wafat? Maka kata Sa'ad, katakan pada Nabi SAW, dalam kondisi beliau sakarat, disebutkan pada saat itu ada 70 sabetan pedang dan tombak serta anak panah di tubuhnya. Enggak ada celah yang bisa dikatakan tidak sobek, tidak luka, semuanya berdarah. Dalam sakarat dia masih mengatakan, katakan kepada Nabi SAW bahwasanya aku akan wafat dan sampaikan salamku kepada beliau dan katakan pada beliau, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan sesempurna mungkin apa yang Allah balaskan pada nabinya. Juga sampaikan kepada kaumku, orang-orang Ansar di Madinah, bahwasanya khususnya sukuku, Sa'ad ibn Rabi kalau tidak salah dari suku Khazraj, sampaikan kepada sukuku bahwa sungguh tidak ada uzur bagi kalian di depan Allah dengan meninggalkan Nabi SAW sementara mata kalian masih terbuka. Sampaikan juga pada Nabi SAW bahwasanya saat telah mencium bau surga. Kemudian Sa'ad ibn Rabi meninggal dunia. Kisah yang lain, nanti kita simpulkan ya. Seseorang yang bernama Urwah. Urwah ini dulunya dutanya orang-orang Quraisy.
Urwah ini disebutkan dalam riwayat Bukhari teman-teman sekalian, dia pernah diutus oleh Quraisy untuk bertemu dengan Nabi SAW. Bertepatan waktu dia lagi mau negosiasi sama Nabi SAW, ngobrol, bicara, dia kaget karena pas waktu sholat. Dalam hadis Bukhari dikatakan, pada saat waktu sholat tiba, maka tradisi para sahabat adalah ada yang mengambilkan air untuk Nabi SAW, lalu menuangkan air, lalu Nabi SAW uduk. Biasanya para sahabat mengerumuni air bekas Nabi SAW itu. Mereka mengambil ya, air-air tersebut. Tapi ini tentu terjadi pada Nabi SAW. Garis bawahi itu. Bukan pada seseorang di antara kita. Kalau kita di zaman itu hidup ya kita lakukan. Sebagaimana sahabat lakukan. Karena tidak ada orang yang semulia baginda Nabi SAW. Kata Urwah, waktu dia lihat kejadian tersebut, dia menggambarkan dalam hadis Bukhari. Dia mengatakan, wahai kaumku, dia pulang ke Quraisy, dia mengatakan, sungguh aku telah melihat dari Muhammad dan perilaku-perilaku sahabat-sahabatnya yang tidak pernah aku temukan siapapun yang memuliakan atasannya atau pimpinannya sebagaimana sahabat Muhammad memuliakannya. Kalau dia sedang wudhu, maka mereka mengurumuni mengambil bekas wudhunya. Bahkan riak yang dibuang pun diperebutkan oleh para sahabat. Dan para sahabatnya tidak pernah berani ada yang memandang ke arah mata Muhammad. Karena begitu hormatnya. Ketahuilah wahai kaumku, aku telah mendatangi demi Allah Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, dan Najasyi di Afrika. Belum pernah demi Allah seorang pun dari orang-orang di sekitar mereka menjunjung mereka sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menjunjung Muhammad. Maknanya apa? Para sahabat luar biasa sampai orang kafir pun bisa menilai seperti ini. Walaupun Urwah nanti masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi ini sebelum dia masuk Islam dia sempat menggambarkan itu. Umar bin Khattab juga dalam hadis Bukhari yang lain pernah berkata, lagi naik kuda Nabi SAW sendiri, Umar sendiri, lalu di tengah jalan kata Umar, ya Rasulullah, aku mencintai anda dari segala sesuatunya. Apapun aku lebih cinta anda, kecuali diriku ya Rasulullah. Masih ada dalam diriku ini, aku lebih cinta diriku daripada anda. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu. Jadi apapun yang aku instruksikan, walaupun jiwamu enggak suka, terima. Itu baru luar biasa imanmu. Maka Umar diam sejenak lalu mengatakan, sekarang ya Rasulullah. Tidak pakai tunggu lama. Sekarang ya Rasulullah, anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ada juga riwayat Bukhari menjelaskan seorang sahabat datang dan berkata, ya Rasulullah, apa atau kapankah kiamat itu? Maka kata Nabi SAW, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Orang itu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak sholat, puasa dan ibadah lainnya. Artinya ngepres ibadahku pas-pasan, yang wajib aku kerjakan, masih banyak lalai yang sunnahnya. Tetapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, aku langsung lakukan. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam banyak riwayat dan buku-buku sirah disebutkan, para sahabat ridwanullahi alaihim bila Nabi SAW berjalan, mereka berlumba-lumba menaungi Nabi SAW. Nabi kalau dari jalan, para sahabat ambil pelapa kurma, ditutupin, karena zaman dulu belum ada payung, belum ada transportasi kayak sekarang. Mereka berlumba-lumba menaungi Nabi SAW. Dan mereka selalu pada saat safar menempatkan Nabi SAW di tempat yang paling aman, yang paling nyaman, dan selalu mereka mengawalnya, walaupun Nabi tidak memintanya. Karena ada beberapa sahabat yang selalu menjadikan dirinya sebagai pengawal Nabi SAW. Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Mughirah bin Syu'bah, dan beberapa yang lainnya langsung spontan. Mereka menjadikan Nabi SAW, atau mereka menjadikan diri mereka sebagai penjaga baginda Nabi SAW. Juga Abu Ayyub al-Ansari dengan istrinya yang masyhur. Bagaimana mereka sangat menghormati Nabi SAW. Awal sekali Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar mau memperebutkan untah Nabi SAW. Ya Rasulullah, turunlah di suku kami. Ya Rasulullah, turunlah di rumah kami. Nabi SAW selalu mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah. Ya.
Biarkan saja, karena dia ini ada perintah Allah unta ini. Terus saja jalan sampai berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat menjelaskan berhenti di lokasi Masjid Nabawi. Kebetulan dekat situ rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka Nabi SAW menyuruh membangun masjid sambil beliau nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari ini rumahnya 2 lantai. Maka dia pun berbicara sama istrinya. Di mana kita letakkan Nabi SAW? Di atas atau di bawah? Kalau di atas lebih baik, tapi cukup jauh interaksi, setiap saat harus turun tangga. Kalau di bawah, nanti kita di atas, masa kita di atasnya Rasulullah SAW? Kayaknya berat juga nih. Maka mereka pun berdua berbicara dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ingin Anda memilih tempat yang nyaman. Kalau kami memilih Anda di atas, lantai 2. Kata Nabi SAW, tidak usah, saya di lantai 1 saja. Di lantai dasar saja, sebab mungkin banyak tamu yang datang. Maka mereka pun mengatakan, baiklah. Pada saat itu teman-teman sekalian, dalam kisah dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari waktu Nabi SAW istirahat di kamar bawah, mereka pelan-pelan jalan di tangga, di atas pelan-pelan berinteraksi karena betul-betul khawatir jangan sampai mengganggu Nabi SAW. Rupanya pada saat keduanya suami istri lagi baring, mereka punya kendi air ini biasa digunakan kalau haus minum, tumpah, basahlah lantai masjid, lantai rumah itu. Dan zaman dulu tanah liat yang dikeringkan, itu yang banyak ditumpukan di atas batu. Kalau kena air bisa bolong, jebol. Ya. Maka karena takutnya jangan sampai jebol kena Nabi SAW, maka Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya semalam suntuk nggak tidur. Mereka buka selimutnya di musim dingin pada saat itu, lalu mereka coba mengeringkan lantai itu. Setelah itu mereka pun turun besok pagi melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allah mengetahui perbuatan kalian berdua. Gitu kan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kami nggak enak betul kalau Anda di bawah, silakan Anda di atas. Yang jelas luar biasa gitu. Perilaku para sahabat ini sekelumit saja kisah tentang bagaimana mereka bermuamalah dengan Nabi SAW. Semua kemuliaan yang telah para sahabat berikan pada Nabi SAW bukan berarti mereka menempatkan Nabi SAW melebihi kedudukan beliau. Beliau SAW adalah Nabi, Rasul, pemimpin ada Adam, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat. Tapi para sahabat juga memahami ayat-ayat ini. Pertemukan antara perilaku-perilaku mereka tadi ridwanullahi alaihim itu dengan ayat ini. Di antaranya surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110, di ayat terakhirnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah hai Muhammad, sampaikan kepada semua pengikutmu, Allah suruh nabinya bicara masalah ini. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Yang kelebihannya diwahyukan kepadaku. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu atau Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu atau Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Juga sabda Nabi, firman Allah SWT menjelaskan tentang kedudukan Nabi SAW. Dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman kalau punya program Al-Quran bisa dilihat di HP-nya ya. Jangan cuma terlintas masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Ini kebetulan tulisan saya yang saya sudah susun, yang dari buku Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa, tapi belum selesai sampai sekarang buku itu. Tapi ini poin-poinnya alhamdulillah sudah 90% diantaranya hak Nabi SAW. Dan ini tadi saya kebetulan foto saya ambil dari laptop saya. Maka saya pindahkan ke HP. Ya. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Katakan hai Muhammad kepada pengikutmu, bahwasanya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, pada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya, dan celaka besarlah atau kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Cinta pada Nabi SAW teman-teman sekalian, kalau kita pertemukan antara perilaku sahabat dan ayat-ayat ini,
Kalau Nabi SAW dimuliakan, dihormati segala macam iya, tapi juga kita posisikan dia seperti yang Allah sebutkan. Dia adalah manusia biasa, maka jangan sampai kita berlebihan sehingga akhirnya mendudukkan posisi di luar daripada yang telah Allah izinkan. Cinta pada Nabi SAW bukanlah dengan justru melanggar perintah beliau atau larangan-larangan beliau. Seperti banyak orang mengucapkan cinta pada Nabi SAW, tapi hanya sekedar lisan. Mereka sendiri tidak pernah mencontohkan sunnah Nabi SAW. Bahkan tidak jarang mengolok-oloknya. Mengaku sebagai seorang muslim tapi mengolok-olok sunnah Nabi. Orang pakai jenggot diolok-olok. Celana cingkrang lah, dianggap itu buruk. Orang lagi jalankan sunnah Nabi SAW. Ya, oke, jilbab besar, pakai cadar, apalah yang sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman hadir pengajian. Seakan-akan itu buruk. Diolok-olok sunnah Nabi. Sebenarnya yang sedang diolok bukan orang yang melakukan itu, tetapi siapa yang memerintahkannya, gitu kan? Sekarang saya kalau punya perusahaan, lalu saya memerintahkan pegawai untuk pakai semuanya seragam warna kuning misalnya. Ini contoh saja. Kemudian ada orang bilang, kok bajunya itu warna kuning? Yang dia sedang olok sebenarnya bukan orang yang pakai baju kuning, tapi kenapa perusahaan mengeluarkan baju warna kuning? Ini perusahaan apa nih? Karena orang yang sama, kalau pakai baju warna lain, mungkin dia tidak akan olok. Berarti permasalahannya di perusahaannya. Jadi orang banyak tidak sadar mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tapi mereka sendiri melanggar apa yang sebenarnya Nabi SAW telah perintahkan, telah titahkan. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, tidak dicontohkan Nabi SAW terutama dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu. Ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi SAW. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah, ini garis keras nih. Ini Wahabi. Ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Gitu kan? Dan banyak orang yang tidak faham, mereka akhirnya ikut-ikutan dengan masalah itu. Makin diolok-olok, makin ikut-ikutan. Padahal sebenarnya bukan orang yang sedang mengamalkan diolok-olok, tapi sebenarnya sedang mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Karena yang mentitahkan itu Nabi. Sekarang mana mungkin kita mau pelihara jenggot kalau memang Nabi nggak perintahkan? Itu perintah Nabi SAW. Dengan berharap kita termasuk mengikuti Nabi. Karena memang dikatakan Nabi SAW jenggotnya panjang sampai ke dadahnya. Kathiful lihyah dikatakan dalam riwayat Nabi SAW yang begitu. Dan beliau mengatakan pelihara jenggot kalian, cukur kumis kalian, kan perintah Nabi. Jadi kalau ada orang olok-olok, jenggot tuh. Nah, bahkan saya dapat satu kayak foto gitu ya, ada pemberontaknya Irian, Papua gitu kan, pakai celana pendek, nih ciri-ciri teroris, orang yang cingkrang. Ada lagi situ yang berjenggot, orang yang pemberontak, bukan muslim, jenggot. Nih jenggot juga, nih teroris. Seperti gitulah, ditarik ini seakan-akan diolok-olok orang-orang yang sekarang menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal ajaran-ajaran ini jelas-jelas dari Nabi SAW. Gitu kan. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, dikenal dengan hadis Irbat. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguh pada sunnah-sunnahku, panduan-panduanku, dan panduan-panduan khulafa rasyidin setelahku. Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini orang Arab kalau mengatakan berpegang pada gigi geraham artinya biar kau ditarik, kau dibunuh, tetap saja kau berpegang pada sunnah-sunnah itu. Karena gigi geraham adalah pertahanan terakhir. Kalau tangan kita diikat, kaki kita diikat, maka orang bertahan dengan giginya. Ya. Kadang-kadang orang fitrahnya begitu, subhanallah. Kalau dia buka botol dia nggak bisa, buka benda nggak bisa, larinya kemana? Ke gigi. Ya. Nabi SAW menggunakan berpegang teguh walaupun dengan gigi geraham kalian, pertahanan terakhir pun tetap sampai mati, gitu kan. Lalu apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati jangan buat-buat ibadah itu. Ini Nabi loh yang bilang.
Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Karena yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Jadi lafaz bid'ah keluar dari lisan Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Kalau antum cinta padanya, fahamlah ini, gitu kan? Karena beliau mengatakan di awal hadis berpegang pada sunnahku. Lalu beliau larang bid'ah. Kan ini berarti bentrok nih. Ini sunnah, ini bid'ah. Memang begitu lawannya. Seperti malam sama siang, laki-laki sama perempuan. Sunnah sama bid'ah ini memang bentrok. Tidak bisa ditarik ke sini. Ini enggak, ini bid'ah mau ditarik ke sini. Padahal Nabi bilang hadis ini ya, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Walaupun dengan berpegang teguh, walaupun dengan gigi geram kalian, dan hati-hati dari perbuatan yang baru-baru dikenal dengan bid'ah. Karena kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Jadi yang mengatakan bid'ah sesat itu Rasulullah SAW. Fahamilah wahai muslimin. Ini bukan dikarang-karang, ini seakan-akan kalau ada ustadz yang sampaikan, ustadz ini garis keras. Loh ini hadis, antum mau nolak hadis, gimana caranya? Kata Nabi SAW, itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan, kekeliruan dalam masalah ibadah. Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini jelas penyampaian Nabi SAW. Amalan-amalan bid'ah yang banyak dibangga-banggakan dengan sebagian orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal kalau kita telusuri, orang yang paling mencintai Nabi SAW. Tadi kita sengaja sebutkan di awal pertemuan kisah-kisah para sahabat. Lihat bagaimana cintanya mereka. Sahabat-sahabat ini tidak pernah lakukan itu. Kalau kita tanya, ada enggak sahabat satu orang yang membahasakan itu misalnya? Enggak ada. Tapi bagus. Jawaban tapi bagus ini sampai kapan teman-teman sekalian? Dan tolok ukurnya perkataan siapa bagus atau tidak? Sukukah? Golongankah, organisasikah? Padahal kita orang muslim, kita mau ke Afrika, kita ke Jazirah Arab, kita kemanapun, sama standarisasinya kan, halal haramnya. Berhentilah dari masalah-masalah seperti ini, harusnya kita kembali kepada kemurnian. Dan jangan musuhi orang-orang yang memurnikan masalah itu. Walaupun sekarang saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman da'i, yang terus coba mengumandangkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sudahlah, kita sampaikan saja. Kalau mereka menganggap kita sampaikan adalah garis keras, ya sudah kita sampaikan apa yang kita fahami karena di majelis kita ditanya, selebihnya bilang terserah kamu, buatlah. Kalau ngotot tetap silahkan, yang penting sudah kita sampaikan. Dan jangan paksa kami melakukan itu. Kan itu ya. Orang-orang kan banyak begitu. Tolak pengajian sana, pasang spanduk. Kenapa? Anti maulid. Kalau Anda mau maulid silahkan, buatlah maulid itu kan. Terserah. Tapi jangan paksa semua orang ikutin. Kan gitu. Dan tidak asing kok di Indonesia. Bukan baru orang tidak maulid. Dari dulu sudah ada orang-orang yang buat, ada yang tidak kan gitu. Ini enggak, seakan-akan harus ikuti pemahaman mereka. Tidak bisa. Mau lakukan ya silahkan, tapi jangan paksa. Enggak ada urusannya dengan kita gitu. Kita tetap coba menjaga kemurnian itu. Dengan beragam macam argumen mengatakan boleh silahkan. Masing-masing bertanggung jawab hari kiamat. Tapi kita menjaga kemurnian. Gitu kan? Seperti itulah. Dan kita tahu para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tidak pernah merayakan hari lahirnya Nabi, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Tapi ya sudah, ini yang kita pegangi. Kalau orang tetap mau mengatakan itu terserah mereka. Mencintai Nabi SAW teman-teman sekalian dengan meminta, bukan dengan meminta tolong pada beliau. Sementara beliau telah wafat yang merupakan haknya Allah. Bukan dengan tawaf di kuburannya, bersumpah atas namanya selain Allah dan lain-lain. Tapi cinta kepada Nabi SAW dengan menerima dan mengamalkan semua ajaran Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan pada Nabi kalian, karena sesungguhnya telah musnah orang-orang sebelum kalian karena gulu atau berlebih-lebihan itu. Kita masuk teman-teman sekalian setelah kedudukan Nabi SAW yang mulia dan bagaimana kita memuliakan beliau, bagaimana kita memurnikan ajarannya, bagaimana kita meyakini bahwasanya agama sudah sempurna. Ya. Ayat Al-Quran jelas, Al-Ma'idah ayat 3. Dan kata ulama ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Kalau orang-orang yang suka melakukan bid'ah faham ayat ini, mereka akan lebih dan mau dengan hatinya merenungi, mereka tidak akan lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah bilang kekal, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata ulama tafsir, enggak butuh ajaran tambahan.
nikmatku pada kalian akan memuncak loh rezeki nikmat Allah berikan kalau cukupkan dengan itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tidak usah pakai panduan agama lain. Jelas sekali ayatnya turun. Dan kata ulama berarti ini menandakan Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanah. Waktu turun ayat ini Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Sahabat semua gembira, saling berpelukan, selamat, agama kita sudah sempurna. Abu Bakar nangis terisak-isak. Sebagian sahabat datang mengatakannya, Abu Bakar, bukannya kau gembira, kok malah sedih? Kata Abu Bakar, ketahuilah, kalau agama sudah sempurna, berarti yang membawa agama itu akan meninggal dunia. Udah akan kembali nih, karena tugasnya sudah selesai. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar benar. Nabi SAW meninggal teman-teman karena sudah menyampaikan semua ajaran. Murnikan itu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Pasti masuk surga. Gitu. Nabi SAW punya hak teman-teman dari kita. Yang pertama, kita harus mengakui kerasulannya untuk seluruh alam semesta. Yang berarti kita boleh bahkan wajib bagi orang yang punya kemampuan dan ilmu untuk menyebarkan ke seluruh suku, seluruh muka bumi ini. Beda dengan agama-agama yang sebelum kita, nabi-nabi mereka diutus khusus untuk kaumnya. Dalilnya adalah surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, bahkan semua manusia, hai manusia suku manapun, orang bule, orang Arab, orang Melayu, orang Afrika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Berdakwalah mana-mana, sampaikan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa tulis, dan ini Allah berikan keutamaan di situ. Agar tidak ada lagi syubhat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW mengarang-ngarang Al-Quran. Seperti para orientalis membahasakan itu sekarang, mengatakan Al-Quran adalah ayat-ayat yang dicomot-comot dari Taurat dan Injil jadilah Al-Quran. Ini kebohongan. Dikatakan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia agar kalian mendapatkan petunjuk. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, aku telah diutus kepada golongan merah dan hitam tadi, jin dan manusia. Juga sabda Nabi SAW, seluruh nabi-nabi dan rasul sebelumku diutus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Ini pengikraran tentang risalah beliau umum. Yang kedua, mencintai beliau dan memuliakan beliau melebihi diri kita sendiri. Sebagaimana masyhur tadi riwayat Umar bin Khattab yang sudah saya bacakan, dan juga sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman di nomor 44 dengan lafaz la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba ilaihi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap seseorang di antara kalian beriman hingga aku lebih dia cintai daripada istrinya, pasangan hidupnya, anaknya, dirinya, bahkan semua manusia. Di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan tadi di nomor 15, Imam Muslim yang nomor 44. Dan tadi itu lafaz Imam Bukhari, sekarang lafaz Imam Muslim berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan mencintai Nabi SAW adalah menerima semua ajarannya, meninggalkan semua larangannya. Maka ini masuk, dan juga merasa bahwasanya tercukupkanlah agama dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Yang ketiga, membenarkan dan mengikuti semua ajaran Nabi SAW. Tadi mencintai beliau secara pribadi. Dengan tentu kalau kita cinta pada seseorang, teman-teman, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berusaha menghindari apa yang dia tidak suka, kita akan berusaha menjalankan apa yang dia suka atau dia perintahkan, dan kita akan selalu mengikuti ya instruksi-instruksinya, nasihat-nasihatnya, apa saja. Seperti orang misalnya kalau mengidolakan seorang artis, contoh saja. Maka kita temukan banyak anak-anak muda kita ikuti bajunya, baca tentang historinya, ya, makanan favoritnya, warna kesukaannya, sampai kamarnya pun dicat warna kesukaan orang itu. Bajunya seperti itu, rambutnya seperti itu. Padahal mungkin dia belum pernah ketemu artis itu. Bahkan ada artis yang sudah mati, tahun 50-an masih diidolakan. Itu contoh sebenarnya dia cinta pada orang itu. Bagaimana dia bisa munculkan? Karena dia suka, dia muncul. Maka ini kita bisa lakukan pada Nabi SAW. Tentu kita tidak menempel-nempel gambar Nabi SAW karena tidak ada gambar Nabi. Tapi kita mengikuti apa makanan kesukaan Nabi, pakaiannya, pergaulannya, pendapatannya, syariatnya. Itu bentuk cinta namanya. Bukan malah kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, membenarkan dan mengikuti semua ajaran beliau SAW. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwasanya itu semua tuntunan dari Allah. Dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah ucapan yang diucapkan itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsu Muhammad SAW. Tapi ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam segala perintah Nabi SAW perlu dicontohi. Cara makan, minum, berpakaian, tidur, berjalan, berbicara, bergaul, beribadah, berumah tangga, bisnis, bernegara, dan lain-lain. Inilah hakikat cinta kepada beliau SAW. Bila terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang berisi perintah, baik mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka bersegeralah dalam menjalankan, tanpa ragu sedikit pun, dan sama sekali tidak pernah berani melakukan apapun yang beliau tidak ajarkan agar tidak melanggar tuntunan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala pikulkan pada beliau. Jadi di sini jelas sekali kita harus mengikuti semuanya ajaran Nabi SAW. Sama teman-teman yang sudah rutin ikut pengajian misalnya dan sudah mulai faham mana yang wajib. Baik, sudah kita kerjakan yang wajib. Ikuti yang sunnah. Jangan syaitan bisikin teman-teman sekalian, kita mengatakan kan cuma sunnah misal. Oh itu kan cuma sunnah, puasa Senin Kamis, sholat malam. Baik, sunnah juga disyariatkan untuk dikerjakan. Bukan hanya untuk dikenang, amalkan. Dan kalau bukan sekarang, kapan kita akan amalkan? Harusnya kita bisa terima itu. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini ayat luar biasa. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang sudah mengaku beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman loh, Rasulullah bersabda, ya, agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kata sebagian ulama tafsir, di sini masuk di dalamnya adalah setelah Nabi SAW meninggal pun, kalau kita tidak tahu hukum atau kita sedang diingatkan dengan sabda Nabi SAW, maka termasuk hal yang harus kita lakukan adalah menerima itu. Kemudian dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 64 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Nabi SAW tidak diutus kecuali untuk dicontohi, makannya, minumnya, segala macam dipatuhi, yang dilarang tinggalkan. Jangan buat-buat yang beliau tidak pernah perintahkan. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya,
Dan Rasul pun mohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan juga Maha Penyayang. Yang keempat, izinkan saya selesaikan poin ini. Memperbanyak salawat, maaf. Yang ketiga tadi mengikuti semua ajaran, ini kita hubungkan dengan hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di sini. Hadis ini tentu disebutkan bahwasanya atau dengan isnad yang sahih kata Imam Az-Zahabi, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga keinginan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi semua harus sesuai dengan yang Nabi SAW perintahkan, baru dianggap kita beriman. Yang keempat teman-teman, hak Nabi SAW memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang masyhur dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan ini banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan manusia ini. Di antaranya adalah kata beliau, barang siapa yang membaca salawat untukku sekali saja, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan salawat Allah kepada kita berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan kebutuhan. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguh terhina seseorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salawat kepadaku alaihi salatu wassalam. Salawat dibaca pada saat tahiyat salat, sesudah azan, sebelum dan sesudah berdoa. Ya, kalau mau berdoa atau mau selesai berdoa maka itu disebutkan semua. Tahiyat kan sudah tahu tentunya, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad dan seterusnya. Sesudah azan yang sabda Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ikutilah apa yang diucapkan lalu bersalawatlah kepadaku. Karena siapa yang salawat kepadaku 1 kali Allah akan balas 10 kali. Yang ketiga sebelum dan sesudah berdoa. Kata Nabi SAW semua doa ya, yang tidak dibacakan salawat untukku akan terhijab. Maka kita harus membaca dimulai dengan nama Allah, Bismillah atau Alhamdulillah, baru wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau Bismillah atau Alhamdulillah tentu dimulai dengan hadis Nabi SAW, kullu amrin la yubda' bismillahi fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari rahmat. Setelah Bismillah atau Alhamdulillah lalu kemudian kita masuk pada salat pada Nabi SAW. Kemudian juga masuk dan keluar masjid. Seperti antum di sini sekarang masuk masjid. Kaki kanan masuk masjid, sunnahnya baca Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini termasuk memperbanyak kepada beliau salawat. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Minta karunia kalau kita masuk masjid. Kalau kita keluar Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma aftah li abwaba fadlik. Karunia juga kita minta ya. Kemudian juga termasuk yang kita dianjurkan adalah memperbanyak salawat pada Nabi SAW di hari Jumat. Sebagaimana sabda beliau, hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari dan perbanyaklah salawat untukku pada hari itu. Yang kelima teman-teman sekalian, tentu juga memperbanyak salawat pada saat mendengar nama Nabi SAW. Seperti di majelis begini setiap kali kita sebutkan Nabi SAW, Nabi SAW selalu kita ucapkan itu. Ada juga hadis yang mengatakan siapa yang membaca salawat untukku 10 kali pagi dan 10 kali sore. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka banyak sekali lini-lini di mana kita bisa membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang kelima, hak Nabi SAW adalah mempelajari sejarah beliau. Mempelajari sejarah beliau. Dan mempelajari sejarah Nabi SAW banyak sekali manfaatnya. Pertama, pengetahuan tentang keadaan Nabi SAW sebagai manusia. Jadi beliau manusia biasa, tapi beliau juga Nabi, bagaimana mengimbangi itu dan kita mengikuti ajarannya. Yang kedua, kita mengetahui keadaan para sahabatnya. Bukan Nabi, tapi lebih dekat kita bisa mencontohi mereka. Bagaimana mereka berjuang dan mempertahankan hidup bersama Nabi SAW. Yang ketiga, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Karena semua sebab nuzul diambil dari materi sirah. Bagaimana sejarah Nabi, kejadian-kejadian para sahabat, Nabi SAW dengan istrinya, pribadi beliau dan seterusnya dengan orang-orang kafir, turunlah sebab turunnya ayat. Atau disebutkan. Kemudian yang keempat, kita dengan belajar sirah kita jadi tahu sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Dengan belajar sirah yang kelima kita jadi tahu siapa orang kafir dan munafik yang divonis oleh Nabi SAW dan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Yang keenam, dengan belajar sirah kita jadi tahu tentang kebenaran agama Islam.
Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hak Nabi SAW tidak mengolok-olok beliau, tidak mengolok-olok keluarganya, terutama istri-istrinya, anak-anaknya, dan juga para sahabatnya. Ini semua tidak dibenarkan sama sekali dan haram. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam kategori 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang sengaja mengolok-olok Nabi SAW. Mengolok-olok ini apa saja yang berhubungan dengan Nabi. Dia niatnya mengolok Nabi, mengolok ajarannya, mengolok istri-istri Nabi dan seterusnya, apalagi sampai memvonis mereka kafir, maka tidak diragukan lagi hadis Nabi SAW, siapa yang memvonis seseorang muslim kafir maka akan kembali kepada orang yang diucapkan kalau itu benar, kalau tidak kembali kepada pengucapnya. Dan Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 65-66 tentang orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau engkau tanya mereka, hai Muhammad, orang-orang munafik itu, karena mereka bilang, ada apa pergi perang, panas, Muhammad ini ajarannya salah-salah, ini enggak benar, ini keras, ini segala macam. Maka kalau ditanya kepada mereka, kenapa kalian ucapkan itu? Oh, kami cuma bercanda. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian berolok-olok, bercanda? Ayat itu 65-nya. Ayat 66-nya surah Taubah, tidak usah kalian minta maaf, karena kalian sudah kafir, sudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka taubat dimaafkan oleh Allah, maka niscaya kami tetap akan mengazab golongan lain yang tetap dalam kekafiran mereka. Ya, karena mereka terus saja berbuat dosa. Kita simpulkan teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi di kaum muslimin dan seharusnya kita menerima semua ajaran beliau alaihissalam dan tidak boleh kita menolak ajaran apalagi kita mengolok-oloknya. Kalau masalah ada ajaran yang hukumnya sunnah dan belum kita ajarkan atau kita amalkan, maka jangan diolok-olok. Kita bilang, Masya Allah kamu sudah bisa lakukan ya, mudah-mudahan satu waktu saya bisa lakukan. Jangan malah diolok-olok, apalagi di media, disebarin sana sini, berapa banyak pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Semoga Allah berkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, sengaja, tidak sengaja, samar ataupun nyata, diganti dengan kemakmuran Allah menjadi pahala. Selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam tidak terkecuali berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negeri tercinta ini Indonesia, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah melunasi utang-utang negara ini, mengangkat kezaliman kalaupun ada di dalamnya, dan juga menghilangkan semua orang-orang yang buruk, sehingga tersisa orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah. Dan semoga Allah berikan hidayah semua pemimpin negara ini agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan Islam dan juga mereka dengan itu berlepas daripada tanggung jawab hari kiamat dan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana saya di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.